Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Ananda Latifa. Saya dari kelas reguler konsentrasi komputer akuntansi. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian booting, tipe booting, dan langkah-langkah proses booting atau boot up. Baiklah, yang pertama saya jelaskan adalah tentang pengertian booting. Apa sih booting itu? Jadi, booting adalah proses memulai atau memuat ulang komputer. Selanjutnya ada tipe-tipe booting. Tipe-tipe booting ini ada 5, yaitu cold booting, warm booting, soft booting, hard booting, dan rebooting. Nah, yang pertama ini kita jelaskan tentang cold booting. Cold booting ini proses menyalakan komputer yang sebelumnya dalam keadaan mati total. Jadi, kalau kita ingin melakukan cold booting ini, keadaan komputer itu sebelumnya sudah dalam keadaan mati. Nah, cold booting ini dilakukan dengan cara menekan tombol power pada casing CPU. Yang kedua, ada warm booting. Warm booting ini proses menghidupkan ulang komputer yang sudah menyala. Jadi keadaan saat kita ingin melakukan warm booting ini, komputer sudah dalam keadaan menyala. Nah, menghidupkan ulang di sini bisa menggunakan menu restart pada sistem operasi. Yang ketiga ada soft booting. Soft booting ini soft booting. Proses soft booting dengan warm booting itu cukup mirip, yaitu terjadi setelah semua komponen komputer dialiri arus listrik. Jadi hampir sama dengan warm booting ya, sama-sama keadaan sebelumnya komputer itu sudah menyala. Hanya saja proses soft booting ini dikendalikan oleh sistem secara otomatis. Nah, yang selanjutnya itu ada hard booting. Hard booting ini biasanya terjadi karena komputer tidak merespon atau diam dalam waktu yang lama, atau biasa kita sebut itu ngehang ya. Kita biasa lebih sebut kayak komputer kita ngehang, kayak gitu. Nah, sehingga Anda terpaksa merestartnya secara terpaksa dengan menekan tombol restart pada komputer. Nah, pada komputer juga terbagi 2 tombol, yaitu tombol power dan restart. Nah, tipe booting yang terakhir itu adalah rebooting. Rebooting ini artinya mengulang sistem kembali ke awal. Sama aja kayak merestart ya. Nah, rebooting juga memiliki kesamaan dengan warm booting, soft booting, dan hard booting, yaitu sama-sama terjadi setelah semua komponen komputer dialiri aliran listrik. Atau sama aja gitu, kalau kita melakukan proses rebooting sama-sama komputer sudah dalam keadaan menyala sebelumnya. Kalau misalkan cold booting ini prosesnya itu keadaan komputer itu sudah dalam mati total. Jadi kalau misalkan warm booting, soft booting, hard booting, dan rebooting ini keadaan komputer ini sudah dalam keadaan menyala atau aliran listriknya itu sudah aktif. Nah, ada juga beberapa penyebab terjadinya rebooting. Di antaranya itu adalah karena sistem tidak merespon.
Jadi sistemnya itu tidak merespon, jadinya itu menyebabkan kita harus rebooting. Terjadinya perubahan pengaturan dari sistem operasi atau disebut OS yang digunakan dan yang lainnya. Nah, selanjutnya di sini juga ada langkah-langkah proses booting atau disebut boot up. Di sini saya hanya menjelaskan beberapa saja. Yang pertama itu adalah pastikan bahwa kabel pada power supply atau listrik sudah terpasang dengan baik. Yang kedua, hidupkan monitor dengan menekan tombol power pada monitor. Biasanya ada pada bagian bawah monitor. Yang ketiga, tekan tombol power pada bagian depan CPU. Yang keempat, klik tombol start. Yang kelima, klik turn off komputer. Nah, itu saja sih. Nah, tapi kita ulang lagi ya. Jadi, pengertian booting itu adalah proses untuk memulai atau memuat kembali ulang komputer. Jadi untuk memuat, merestart atau menyalakan komputer. Nah, tadi tipe-tipe booting itu ada 5. Yang pertama cold booting, warm booting, soft booting, hard booting, dan rebooting. Kalau cold booting ini, keadaan komputer sebelumnya itu sudah dalam keadaan mati total. Kalau warm booting, soft booting, hard booting, dan rebooting ini, keadaan komputer sebelumnya sudah dalam keadaan menyala tapi dimatikan lagi. Nah, kalau misalkan cold booting ini dilakukan dengan cara menekan tombol power pada casing CPU-nya karena dia sudah dalam keadaan mati total. Kalau warm booting itu karena dia sudah dalam keadaan menyala dan kita harus menghidupkan ulang lagi. Nah, kalau kita menghidupkan ulang lagi di sini biasanya menggunakan menu restart pada sistem operasinya. Nah, kalau ini soft booting ini hampir sama pokoknya kayak warm booting. Tapi kalau soft booting ini dikendalikan oleh sistem secara otomatis. Jadi soft booting ini dia mah otomatis. Nah, yang kalau hard booting ini dia juga hampir sama kayak warm booting, sama kayak soft booting, tapi dia itu karena dia itu ngehang gitu. Dia itu terjadi karena komputer itu tidak merespon dalam waktu yang lama atau disebutkan ngehang, sehingga kita itu terpaksa merestartnya dengan menekan tombol restart. Nah, ingat juga pada komputer terdiri dari 2 tombol, yaitu tombol power dan restart. Nah, yang terakhir ini rebooting. Rebooting ini mengulang sistem kembali ke awal. Ya, sama aja sih kayak warm booting, soft booting, dan hard booting. Nah, dia juga nih rebooting juga ada beberapa penyebab terjadinya rebooting. Yang pertama adalah karena sistem tidak merespon. Yang kedua, karena perubahan pengaturan dari sistem operasi atau disebut OS. Jadi OS ini adalah sistem operasi yang digunakan dan yang lainnya. Dan juga nih langkah-langkah booting sebenarnya ada banyak lagi, tapi saya tidak terlalu merincikan. Nah, ini salah satunya ini ada 5 ini, yaitu 1, pastikan tombol pada supply ini sudah terpasang dengan baik. Jadi pastikan kalau udah benar-benar aman. Yang kedua, hidupkan monitornya dengan menekan tombol power pada bagian bawah monitor. Tuh, tombol power ini berada di bagian bawah monitor biasanya. Yang ketiga ini, tekan tombol power pada bagian depan CPU. Jadinya kita tekan tombol powernya di bagian depan CPU-nya. Yang keempat, klik tombol start, lalu klik turn off komputer. Udah sih, kelar. Itu aja ya. Jadi
Pokoknya kita tadi ngejelasin tentang pengertian booting, tipe-tipe booting itu ada 5, dan langkah-langkahnya yang hanya 5. Cukup itu saja dari kami, cukup itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.